mereka bertuju kembali kemari? Padahal kalau bisa keluar dari sini, aku punya kesempatan bertarung dengan pimpinan. Bantu aku. Boleh saja, tapi ada ongkosnya. Ada seseorang. Ayo kita periksa. Hei, hati-hati. Tenang saja. Anak kecil. Anak kecil. Apa di gerombolan mereka juga? Dikejar tidak? Mungkin ini cuma pancingan. Di landasan 3 ada balon angkasa berhenti. Kalau sudah naik, tunggulah dekat pintu masuk. Kuperiksa dulu. Kau benar-benar Pakunoda anggota Ryodan, kan? Tentu saja. Itu benar. Kalian berdua masing-masing kuajukan 2 persyaratan. Kalau itu dipatuhi, pimpinan kalian akan kubebaskan. Santai, No. Pakunoda, sadarilah. Sadarilah titik kelemahannya. Mula-mula syarat bagi pimpinan kalian. Yang pertama, mulai sekarang tidak boleh menggunakan nen sama sekali. Kedua, tidak boleh berhubungan sama sekali dengan anggota Ryodan. Aku sama sekali tidak bernilai sebagai sandera. Semua yang dikatakan itu benar. Benarkah ini yang terbaik? Tadinya aku mengira asalkan kepalanya dihancurkan, maka laba-laba akan tumbang. Ternyata tidak demikian. Biar palanya diambil pun, laba-laba tetap bergerak. Pimpinan bukanlah sesuatu yang mutlak. Bila keadaan mengharuskan, gerombolan ini bahkan mampu melepaskan kepalanya. Mereka semua ini adalah laba-laba. Dengan menghentikan gerakan pimpinannya sekarang, aku tak bisa menghancurkan mereka. Tetapi
Apa yang harus kulakukan? Apakah masih ada cara lain? Cara seperti sihir yang bisa menyelesaikan permasalahan yang semakin rumit ini? Tidak ada. Aku tak bisa menemukannya. Kurapika, hentikan. Kalau sampai kau membunuh orang itu, akan kubunuh kau. Ya, inilah yang terbaik. Yang harus kulakukan sekarang adalah mendapatkan mereka kembali. Itulah prioritas utama. Aku sudah tidak mau lagi kehilangan teman. Aku tidak mau. Sadarilah Pakunoda, dia tidak bisa membiarkan temannya terbunuh. 2. Mulai sekarang, tidak boleh berhubungan sama sekali dengan anggota Ryodan. Itulah kedua syaratnya. Dan untuk membuat pimpinan mematuhinya, akan kutancapkan judgment chain kepadanya. Yang memutuskan ya atau tidak, itu adalah kau, Pakunoda. Setuju. Baiklah. Berikutnya adalah kau, Pakunoda. Yang pertama, kau harus membalikan Gon dan Killua dengan selama sebelum pukul 12 malam ini. Mengenai cara serah terimanya, akan kuserahkan nanti. Kedua, kau tidak boleh membocorkan informasi sedikit pun mengenai diriku. Kalau tidak keberatan, akan kutancapkan rantai juga kepadamu. Setuju. Senritsu. Seandainya Gon dan Killua dikendalikan oleh pengguna nen bertipe Sosa, apakah kau bisa mengetahuinya dari suara jantungnya? Bisa saja. Walau aku tak pernah mengenal Gon, tapi aku sudah pernah bertemu dengan Killua dan mendengar suara jantungnya dalam keadaan normal. Jadi aku bisa membedakannya. Itu sudah cukup. Mengenai cara serah terima sandranya, Kurapika, kau tidak menyadari akan adanya pertentangan dalam suara jantungmu sendiri. Tidak, justru karena dalam suara jantungmu tercampur gema pertentangan, sehingga kau mampu merasakan pertentangan dalam sudut pikiranmu. Kau hanya berpura-pura saja tidak menyadari akan hal itu. Kenapa Pakunoda datang sendiri? Seandainya benar-benar laba-laba adalah sekelompok yang tidak mengenal belas kasihan sama sekali, maka proses pertukaran sandera ini tidak akan terjadi. Aku tahu apa saja yang telah mereka lakukan selama ini. Aku hanya mendapatkan kesan bahwa mereka adalah gerombolan yang tak kenal belas kasihan karena terpengaruh dendammu yang sangat dalam. Tapi seorang wanita di antara mereka, seorang wanita yang kau tatap dengan penuh dendam, dia berdiri di sini karena alasan yang sama denganmu. Mereka telah membuat peraturan yang sangat ketat dan pimpinan mereka berusaha untuk mematuhinya. Tapi anggotanya, atau paling tidak Pakunoda, berbeda. Karena itulah dia ada di sini seorang diri dan bersedia melakukan pertukaran sandera. Kurapika, kau menyadari akan hal ini kan? Kurapika, kau sadarkan? mula-mula aku akan kembali ke tempat temanmu dan menyampaikan tentang masalah pertukaran sandera ini. Lalu sebelum jam 12 malam, bawa kedua anak itu ke Bandara Ringon. Jangan mengajak temanmu dan jangan mengatakan tujuanmu. Mengerti? Baik. Negosiasi selesai ya. Sekarang kembalilah ke bandara. Kenapa kau tidak bertanya sama sekali? Padahal kau tahu kan siapa aku ini? Tidakkah kau merasa cemas atau tidak puas? Tidakkah kau beranggapan ini negosiasi yang berat sebelah? Apa kau benar-benar beranggapan aku akan membalikan pimpinanmu? Iya. Kalau kau memang punya niat untuk menipu, maka kau tidak akan menanyakan hal seperti itu padaku. Cepatlah. Jangan buang-buang waktu.
Jadi, kau telah menerima syarat seperti itu. Beritahukan tempatnya, Pak Pemuda. Akan kubunuh kedua bocah ini lalu membunuh pengguna rantai itu. Apapun akibatnya. Apapun akibatnya. Beritahukan tempatnya, Pak Pemuda. Tidak akan kuberitahukan tempatnya. Dan yang akan membawa kedua anak ini adalah aku seorang. Jangan mengganggu. Mengganggu? Memangnya siapa yang mesti bicara begitu? Hah? Pergilah Pak Kunoda, biar kami saja yang menghentikan mereka. Menghentikan? Kau meremehkannya ya? Kalian serius? Aku tidak bisa mengerti. Apa otak kalian sudah tidak waras, hah? Jangan-jangan sebelum kita datang, mereka semua sudah dikerjai oleh pengguna rantai. Mereka telah dikendalikan. Enak saja. Terus begini pun cuma buang-buang waktu. Biar aku yang menanganinya. Apa kalian benar-benar tidak mengerti? Kenapa Pak Kunoda berusaha untuk kembali dan tanpa mengatakan apapun pada kalian? Dan apa kalian tahu kenapa Maci berusaha untuk mencegah kalian? Gon, Benarkah kalian mengira itu karena mereka telah dikendalikan? Sudah jelas kan itu adalah karena mereka ingin menyelamatkan pimpinan kalian. Kalian juga tidak mengerti apakah perasaan ingin menolong teman itu begitu sulitnya untuk bisa kalian pahami. Gon, Cih, diam kau bocah. Kau berusaha keras agar bisa selamat ya? Aku bicara begini bukan demi diriku sendiri. aduh. Tarik kata-katamu. Tidak akan. Kalau keberatan, majulah ke sini. Berani bergerak satu langkah pun akan kupatahkan lehermu. Enak saja. Memangnya siapa yang mau bergerak? Ajar. Kurapika berbeda dengan kalian. Biar sedendam apapun dia lawannya, dia tidak akan terbawa emosi dan membunuh tanpa perasaan. Kalau memang dia telah berjanji pada kalian, maka dia tidak akan pernah mengingkari janjinya itu secara sepihak. Pak Kunoda yang telah bertemu dengannya secara langsung pasti memahami hal itu. Asalkan semua dilakukan sesuai syarat, pimpinan kalian pasti akan dikembalikan. Berhentilah main-main, bocah. Jangan seenaknya saja kau bicara. Akan kubuat agar mulut sombongmu itu tidak bisa bicara untuk kedua kalinya. Pings. Sudah, hentikan. Biarkan Pak Kunoda pergi. Apa? Kenapa kau bicara seperti itu? Tenanglah. Sar, apa kemungkinan terburuk yang bisa terjadi pada kita? Pimpinan ternyata sudah mati. Hyosoka, Pak Kunoda, Machi, Kortopi, Shizuku, dan Nobunaga dikendalikan oleh pengguna rantai. Lalu, tanpa sempat kita mengetahui tempat pengguna rantai, kedua bocah ini pun kabur dari kita. Takkan kubiarkan hal itu terjadi. Dua anak ini takkan bisa lolos. Dari awal, disitulah letak kesalahan kalian. Apa?
Kemungkinan terburuk adalah kita semua terbunuh. Itu berarti kematian laba-laba. Dibandingkan dengan hal itu, kemungkinan yang kau katakan tadi sama sekali tak ada apa-apa. Benar juga yang kau katakan. Apapun alasannya, kalian semua terlalu tergantung pada pimpinan. Sebagai akibatnya, itu bisa menyebabkan kehancuran kita. Dan itulah pengkhianatan terbesar. Kalau kalian terus berselisih, itu tidak akan terelakkan. Dinginkan dulu kepala kalian. Biarkan Pakunoda berbuat sesukanya. Dan seandainya pimpinan tidak kembali saat itu, bunuh semua yang dikendalikan, lalu hidupkan kembali laba-laba kita. Aku tidak keberatan. Kalau memang dengan itu kalian bisa puas. Lagi pula, aku tidak sedang dikendalikan. Jadi tidak akan bisa dibunuh dengan mudah. Halo. Aku mau bicara dengan Sandra. Awas rusak. Halo, Kurapika. Kau baik-baik saja? Apa mereka semua lengkap? Iya, semuanya lengkap. Bagus. Nah, tolong berikan pada orang yang tadi. Sesuai syarat yang kau berikan. Setelah ini Pakunoda dan 2 orang sandera akan menuju ke sana. Pakunoda akan membawa mereka berdua. Kau tidak mau mengejarnya. Kalau sekarang si pengguna rantai sudah tidak bisa mengetahui gerakan kita lagi. Dasar cerewet. Biar aku berusaha mengejar pun kalian pasti akan menghentikanku. Untuk sementara akan kulihat keadaannya. Kalau ternyata pimpinan tidak kembali, kau juga akan kubunuh. Mengerti? Aku akan sesukamu. Kalian, kenapa tidak kabur? Kabur? Dibandingkan aku yang sedang cedera, pasti kalian berdua bisa lari lebih cepat. Kalau kalian kabur sekarang, kami tidak akan punya kartu as lagi, dan si pengguna rantai bisa membunuh pimpinan seperti yang diinginkan. Tapi kenapa kalian tidak berusaha untuk kabur? Kalian adalah temannya, kan? Itu... Karena kami adalah temannya. Justru karena kami adalah teman, maka aku tidak ingin Kurapika sampai membunuh orang. Makanya kalau hal ini bisa diselesaikan dengan pertukaran, itu adalah yang terbaik. Kenapa? Ayo cepat jalan. Naiklah ke balon angkasa yang sedang berhenti. Tujuannya sudah diberitahukan. Mereka datang bertiga. Iya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi sebelum balon angkasa mengudara. Serahkan padaku. Ada yang datang dari sebelah sana. Tunggu, berhenti. Jangan bergerak dari situ sebelum kami pastikan. Bisa ini pancingan. Senritsu, tolong kau awasi yang lainnya. Iya. Hei, Kurapika! Itu! Iya, Soka.
kau meninggalkan markasmu dan kesini? Tenang saja, aku sudah meninggalkan pengganti. Ada masalah tidak? Kalau mengubah wajah tanpa jarum, hanya dalam waktu 4-5 jam, wajah dia akan kembali seperti semula. Hiyosoka. Kau sudah menyiapkan balon angkasa ya? Kalau dengan balon itu terbang jauh ke pulau tidak berpenghuni akan sulit untuk dikejar. Apa yang kau rencanakan? Kenapa? Kenapa kau datang ke sini? Hiyosoka! Izinkan aku naik ke balon angkasa. Kalau kau menolak, akan kubunuh Gon dan Killua di tempat ini juga. Bagaimana? Kau! Bohong. Aku tidak akan melakukan hal tak berguna seperti itu. Sebelumnya aku juga sudah pernah bilang, targetku hanyalah pimpinan. Kalau dia sudah dilepaskan, aku pun akan turun dari balon angkasa. Aku ingin berduel dengan pimpinan. Hanya itu saja. Killua, letakkan HP di depan dadamu. Tidak apa-apa. Suara jantung Killua masih sama dengan saat aku bertemu dengannya. Dia tidak diapa-apakan. Baiklah, kita mulai pertukaran. Hei, Kurapika! Hentikan! Tak usah khawatir. Gon! Killua! Gon, Killua, kalian baik-baik saja? Iya, aku baik-baik saja. Iya, biarpun sedikit gawat. Para laba-laba itu pun sempat berselisih. Selamat datang.
Kalian ini selalu membuat khawatir. Sudah, Leorio, sudah. Berbicara atau berhubungan dengan anggota Ryodan akan membawa kematian. Juga tidak bisa menggunakan kekuatannya. Biarkan dia rasakan penderitaan karena terenggut semua yang dia miliki. Aku terus menanti-nantikan datangnya saat ini. Ayo bertarung! Alasanku masuk ke Ryodan. Bukan. Maksudku pura-pura masuk ke Ryodan adalah demi datangnya saat ini. Aku sudah tidak butuh benda ini lagi sekarang. Dengan begini kita bukan rekan lagi. Dan kita bisa bertarung tanpa ragu-ragu. Jadi begitu. Karena kau bukan anggota, aku bisa bicara denganmu. Aku tidak bisa berduel denganmu. Atau lebih tepatnya, aku sudah tidak berharga lagi untuk kau ajak bertarung. Apa kau berusaha memanas-manasi aku? Ataukah saat ini kau sedang mengulur waktu untuk mencari kesempatan untuk mencuri kemampuan Nenku, ha? Mampu mencuri kemampuan Nen orang lain dan mengendalikannya seakan itu kemampuanmu sendiri. Skill Hunter. Kau bertipe Tokusitsu ya? Nah, sekarang jangan membuat aku menunggu seperti ini. Cepatlah kita mulai. Aku sedang tidak memanas-manasi. Ini kenyataan. Di jantungku telah ditusukkan rantai Judgment Chain orang itu. Aku sudah tidak bisa menggunakan kekuatan Nenku sama sekali. Aku tidak tertarik dengan bercandamu yang tidak lucu ini. Nah, sekarang kerahkanlah kemampuan terpendammu. Karena semua orang tahu kau adalah laki-laki yang tidak ada tandingannya. Dan kau adalah targetku. Apapun yang kau lakukan, aku sudah tidak terhentikan. Padahal ini adalah kencan yang sudah ku nanti-nantikan. Ternyata sia-sia saja. Sepertinya Kurol sudah bilang kalau kita boleh berangkat. Begitu ya? Bagaimana caranya kau bisa keluar markas? Aku punya seorang teman yang jago berubah wujud. Tenang saja. Paling tidak, Kurol jadi tidak perlu lagi terbunuh olehku sekarang. Aku tidak berminat pada mainan yang sudah rusak. Kau boleh pergi. Ada apa dengan Yosoka? Dia pergi tanpa berkelahi. Mungkin pimpinan telah mengetahui bahwa Yosoka bukan anggota Ryodan dan memberitahunya masalah rantai.
Tidak aneh kalau orang seperti Hiyosoka kehilangan niat bertarung dengan lawan yang sudah tidak bisa lagi menggunakan kemampuan Nen. Jadi dia bukan laba-laba ya? Iya, tujuan Hiyosoka yang sebenarnya hanya satu, yaitu memburu pimpinan laba-laba. Kurapika, Gon, Killua, maaf ya kalau sudah membuat kalian menghadapi bahaya. kau sudah menancapkan rantai pada pimpinan ya? Iya, tapi dengan begini. Dengan begini, masalah laba-laba selesai ya? Ya, begitulah. Pimpinan sudah tidak bisa berhubungan dengan anggota Ryodan untuk kedua kalinya. Ini sama artinya laba-laba sudah kehilangan pimpinannya. Biar kehilangan kepala pun, laba-laba tidak akan mati. Tapi Pak Kunoda kan sudah menepati janjinya, dan kita sudah tidak perlu lagi mengambil tindakan. Aku tidak ingin Kurapika bertarung lagi. Gon, Sama sekali belum berakhir. Selama laba-laba belum mati, sakit hatiku ini tidak akan pernah bisa hilang. Aku Kurapika, masih ada hal yang harus kulakukan. Kurapika. Aku segera kembali. Ya, pimpinan sudah dibebaskan. Mengenai itu akan kujelaskan setelah kembali. Setelah aku kembali ya. Nah, kita berpisah di sini. Oh iya, aku hampir lupa. Sebenarnya dalam ramalanku yang asli. Yang asli? Ya benar. Aku telah mengubah ramalanku agar laba-laba tetap tinggal di Yoksin dan aku bisa bertarung dengan pimpinan. Sama sekali tidak kuduga kalau pimpinan akan mengalami nasib seperti itu. Kemudian, dalam ramalanku yang asli, seharusnya duelku dengan pimpinan akan terjadi pada hari Selasa. Dan pada saat aku keluar dari laba-laba, seharusnya anggota Ryodan sudah tinggal setengah. Takdir mulai berubah, biarpun cuma sedikit demi sedikit. Selamat tinggal. Aku. Selamat kembali ke tempat teman-temanmu.
Mana pimpinan? Hei, pistol. Dia tidak bisa datang ke sini. Hah, jangan bercanda. Jelaskan semuanya. Baik, Kalau sampai jawabanmu salah, tenang saja. Sebagai gantinya, 6 peluru memori bom bisa ditembakkan sekaligus. Itu sama dengan jumlah anggota laba-laba saat pertama kali dibentuk. Vetang, Finks, Machi, Nobunaga, Sarnak, Franklin. Maukah kalian mempercayaiku dan menerima ini? Ingatanku, perasaanku. Jangan-jangan Paku. Ternyata kau benar-benar sudah dikendalikan. Fing, percayalah padaku. Itu adalah Paku. Kalau sampai menyerang orang yang bukan Kunoda, kita bisa mati. Berikutnya adalah kau, Pak Kunoda. yang harus diprioritaskan bukanlah persoalan, tapi laba-laba. Dia mati. Apa yang terjadi? Hei! Biar aku jelaskan. Aku sudah mengerti semua, Pak Kunoda. Dedaunan bunga krisan layu dan berguguran jatuh ke bumi mata merah yang dibasahi darah. Meski begitu kedudukanmu tak akan tergoyahkan. Biarpun kehilangan setengah dari tangan dan kakimu, jedah di tengah pentas akan menyenangkan. Lebih baik mencari rekan yang baru. Bila akan pergi, pergilah ke timur.